Ya, baik saudara-saudara. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang atau dengan tema penyaliban Kristus, rencana ilahi atau tragedi sejarah. Nah, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu ada kontroversi atau polemik perdebatan di media sosial terkait dengan topik apakah penyaliban dan kematian Yesus itu adalah rencana Allah atau rencana iblis. Nah, kontroversi ini dipicu oleh seorang di media sosial yang menyebut dirinya apologet, yaitu Edis TV, yang dalam debat dengan seorang Islam ada perdebatan atau percakapan tentang apakah kematian Yesus adalah rencana Allah Bapa. Lalu si Edis ini menjawab bukan rencana Allah Bapa, tapi rencana iblis. Nah, apa yang dia sampaikan itu bukan hanya sekedar pandangan pribadi dia, tetapi sebenarnya upaya untuk menghindari apa yang dia anggap sebagai konsekuensi logis yang mungkin bisa diserang oleh orang Islam. Konsekuensi logisnya bagaimana? Kalau seandainya bilang bahwa penyaliban Kristus itu adalah rencana Allah Bapa, maka iblis, Yudas, Pilatus, ahli Taurat dan lain-lain yang membunuh Yesus itu, mereka turut melaksanakan rencana Allah, dan karena itu mereka harus diberikan tanda penghormatan, tanda jasa. Jadi rupanya mau menghindar dari konsekuensi logis itu, dia lalu akhirnya menyangkali bahwa penyaliban atau kematian Kristus itu adalah rencana Allah Bapa. Tapi saudara, sebenarnya konsekuensi logis semacam itu tidak harus terjadi. Mengatakan bahwa penyaliban Yesus adalah rencana Allah Bapa, itu tidak harus berarti bahwa kita harus berikan tanda jasa, penghormatan, ucapan terima kasih kepada iblis, Yudas, dan ahli-ahli Taurat dan orang jahat lainnya. Kenapa? Karena motivasinya tuh berbeda. Ya, motivasi mereka jelas adalah kejahatan, dan karena motivasi yang jahat itu, maka mereka tidak bisa mendapatkan tanda jasa atau ucapan terima kasih dari kita. Itu persis seperti kasusnya Yusuf dalam Perjanjian Lama yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Saudara-saudaranya ini iri hati pada Yusuf, mereka jahat, buang Yusuf dalam lubang sumur, habis itu jual dia. Itu dari sisi manusianya yang berbuat jahat. Tapi sebenarnya ada rencana Tuhan yang lain di balik itu. Makanya dalam Mazmur itu dibilang begini, Mazmur 105, 16-17, ketika ia ini Tuhan ya, mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnya seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Saudara lihat kata-kata, diutusnya seorang yang mendahului mereka. Siapa yang utus? Tuhan. Tapi kata-kata yang dijual menjadi budak, itu siapa? Itu saudara-saudaranya Yusuf. Jadi Tuhan mengutus Yusuf ke Mesir dengan maksud baik, tapi saudara-saudaranya menjual Yusuf dengan maksud jahat. Kalau begitu sekarang, bolehkah kita memberikan tanda jasa kepada saudara-saudaranya Yusuf karena mereka telah menjual Yusuf? Tentu tidak. Yang harus menjadi alamat kita bersyukur itu adalah Allah yang dia walaupun ada rencana jahat dari saudara-saudara Yusuf, tapi Tuhan mempunyai rencana baik. Makanya dipakai kata diutusnya seorang mendahului mereka. Jadi Yusuf itu sebenarnya seorang utusan, seorang duta yang dikirim oleh Tuhan, tapi Tuhan mengirimnya melalui tangan jahat manusia sehingga Yusuf dijual di sana.
Nah, Yusuf sendiri memahami hal ini. Makanya dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 dia bilang, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yakni dia memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Maka kalau begitu sebenarnya lagi-lagi Yusuf punya saudara-saudara itu jahat, tapi Tuhan itu baik, mereka rekakan yang baik. Apakah orang jahat semacam ini layak untuk mendapatkan ucapan terima kasih hanya karena perbuatan mereka sejalan dengan rencana Allah? Hal yang sama juga terjadi, bahwa kalau mengatakan bahwa penyaliban, pembunuhan Yesus adalah rencana Allah, dan ternyata iblis, Yudas Iskariot, ahli Taurat dan lain-lain bermain peran di situ sampai Yesus dibunuh, itu motif mereka jahat. Haruskah kita kasih tanda jasa kepada mereka? Nah, si Edis ini tidak bisa menjawab hal ini. Karena tidak bisa menjawab hal ini, akhirnya dia lari bahwa itu bukan rencana Allah Bapa. Seolah-olah dia mau membela Allah Bapa, dia mau membela Allah Bapa, dan dia mau menolak campur tangan atau jasa daripada orang-orang jahat itu, sehingga akhirnya menyimpulkan demikian. Padahal Alkitab jelas mengatakan dalam Kisah 4, 27-28, sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes, orang jahat, Pontius Pilatus, orang jahat, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel yang jahat melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus. Mereka jahat melawan Yesus. Tapi ayat 28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Berarti kita bisa lihat bahwa di balik kejahatan Herodes, Pilatus, orang-orang Yahudi yang membunuh Yesus, sebenarnya rencana Tuhan itu ada di balik itu. Rencana itu jalan untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan. Ini ayat terlalu kuat untuk bisa disangkali bahwa penyaliban Yesus itu adalah bukan rencana Allah, seperti yang dikatakan Edis itu. Nah, karena itu sebenarnya tidak ada konsekuensi logis yang perlu ditakuti kalau menyatakan bahwa penyaliban Yesus atau pembunuhannya itu adalah rencana Allah. Nah, saudara-saudara, sebenarnya awalnya saya tidak tahu ada kontroversi ini. Tahu-tahu ditanya jawab di gereja sini kebaktian sore, tahu-tahu ada yang bertanya, apakah Yesus mati itu rencana Allah Bapa atau rencana iblis? Saya tidak tahu menahu, ada debat apa segala macam itu. Saya jelaskan, itu rencana Allah. Tapi apakah iblis juga punya rencana untuk membunuh Yesus? Saya bilang ada. Karena waktu Yesus baru mau lahir saja, Herodes mau bunuh dia. Siapa di balik Herodes itu? Pasti iblis lah ya. Orang-orang Yahudi yang selalu berusaha. Karena itu saya menyimpulkan sebenarnya dua-dua punya rencana, yaitu rencana Allah dan rencana iblis. Belakangan kita bisa lihat teman-teman, itu saya belum tahu apa-apa. Setelah itu ada teman-teman yang lain yang tanggapi, termasuk Pak Budi Asali. Dan Pak Budi Asali secara eksplisit mengatakan, saya tidak setuju dengan Esra. Bagi saya hanya rencana Allah, bukan rencana iblis. Saya lalu kontak Pak Budi. Saya bilang, Pak Budi, masalahnya di definisi. Apa definisi rencana? Ya, kalau rencana itu adalah sesuatu yang matang, yang dibuat sejak awal, saya juga percaya itu rencana Allah, bukan rencana iblis. Tapi kalau rencana itu didefinisikan sebagai keinginan untuk membunuh, maka iblis jelas punya keinginan. Maka saya menyebut itu rencana iblis dengan definisi keinginan semacam itu. Tapi kalau kita bicara soal penetapan rencana dalam pengertian rencana atau providensi Allah dalam kegagalan, maka iblis tidak berbagian sama sekali di dalam rencana itu, ya. Dan ini lalu saya kasih klarifikasi lagi, dan ini memicu perdebatan yang makin liar di media sosial. Saya sendiri dimaki-maki luar biasa oleh pengikut Edis yang bodoh-bodoh itu, ya. Nah, saya juga sebenarnya tidak mau ya. Edis itu bahkan dia sendiri WA saya menantang debat. Dia nantang 3 sekalian, Pak Muriwali, Pak Dekinggadas dan saya. Tapi kami berkoordinasi tidak. Ya, hanya untuk menghadapi dia tidak perlu kita 3 orang doktor teologi yang menghadapi dia. Suruh dia pilih salah satu saja. Pilih siapa yang dia mau lawan. Siapa saja boleh.
Kedua, ya, siapa moderatornya? 3, aturannya debat bagaimana. Kita tidak mau debat kusir kayak di TikTok itu ya. Nanti omong sendiri, ketawa sendiri, omong sendiri, tepuk tangan sendiri, ya. Nah, saya sudah pernah pengalaman debat dengan Suma di TikTok dan itu kacau balau, main keroyokan dan lain sebagainya. Tidak mau. Kalau mau debat, aturannya jelas, moderatornya jelas, platformnya jelas, kita tidak akan lari. Tapi lalu pendeta Edis yang di Amerika tuh kontak saya, Pak, bisakah demi kebaikan kekristenan kita private saja, pertemuan saja, ya? Oh, malah bagus, itu yang saya mau. Pak, bisakah meredam teman-teman Bapak, Pak Muriwali dan Pak Deki? Kita private, oke, saya bilang Pak Muriwali setuju, Pak Deki setuju. Tunggu-tunggu, Edis dan Sofiatul tidak setuju sampai hari ini. Bombardir terus kami, bahkan Edis bilang bahwa 3 pendeta itu kalau debat dengan saya, tamat karirnya. Ya, nah, saya pikir sudah tidak sehat. Ya, jadi kalau mau debat ini kita tidak lari, tetapi ya saya kira sudah tidak sehat. Berapologia kadang-kadang bisa lewat debat, tapi tak selalu lewat debat. Karena itu Pak Deki Gadas itu lalu menggagas bagaimana kalau kita bikin buku saja. Nah, ini buku yang dirancang oleh Pak Deki ini, yaitu buku yang akan dikeluarkan penyaliban Yesus itu rencana siapa. Lalu dibagi-bagi itu ya. Ada bidang biblikanya, kajian Injil demi Injil, kitab demi kitab, dogmatika, historika, dan lain-lain ya. Dan masing-masing kita memilih salah satu. Jadi saya memilih kajian biblika yang nomor 2, yaitu Injil Yohanes. Maka saya akan memberikan tulisan yang hanya fokus kepada Injil Yohanes untuk membuktikan bahwa itu adalah rencana Allah. Sebenarnya saya siap untuk buku ini ya. Tapi ada seseorang yang memprovokasi saya, yaitu drummer kita, Pak Tofel, minta supaya itu disampaikan di gereja. Karena itu saya menyetujui permintaannya. Jadi sebelum buku ini terbit, tulisan saya terbit, saya akan membahas ini di gereja. Nanti baru saya ubah bahasanya menjadi bahasa akademik untuk diterbitkan dalam buku. Karena itulah maka tema kita hari ini adalah penyaliban Kristus, rencana ilahi atau tragedi sejarah. Nah, saudara-saudara, berbeda dengan Injil-Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, yang bersifat narasi kronologis, cerita yang berurut-urutan, Injil Yohanes itu agak lain. Injil Yohanes ditulis sekitar akhir abad pertama oleh Rasul Yohanes, dan dia mempunyai tujuan teologi sendiri. Karena itu dia tidak mencatat peristiwa-peristiwa Kristus itu dengan narasi kronologis. Kadang-kadang bahkan atau banyak sekali Yohanes justru menyebut hal-hal penting yang tidak ditemukan dalam Matius, Markus, Lukas. Misalnya perkataan-perkataan Yesus, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Di mana Matius, Markus, Lukas? Tidak ada. Ya, akulah pintu, akulah pokok anggur, akulah gembala yang baik. Semua akulah. Ada 7 kali aku adalah, ego eimi, tidak muncul di dalam Injil-Injil yang lain. Tapi itu muncul di Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes itu punya tujuan lain. Yohanes ini murid langsung dari Yesus, dan dia pasti lihat Rasul Matius sudah tulis Injilnya, Markus muridnya Petrus sudah tulis Injilnya, Lukas muridnya Paulus sudah tulis Injilnya. Ngapain lagi dia tulis yang sama? Karena itu sebelum dia mati, dia menulis satu Injil Yohanes dari perspektif yang lain, perspektif teologis. Dan salah satu yang menyolok dari Injil Yohanes ini adalah masalah salib. Sehingga para pakar mengatakan bahwa ada terasa aroma kental theology of cross di dalam Injil Yohanes. Teologi salib. Misalnya saya kutip satu saja dari Donald Carson. Dia bilang, Injil Yohanes menyajikan apa yang dapat disebut sebagai teologi salib yang unik, di mana salib bukanlah semata-mata simbol penderitaan, melainkan momen glorifikasi, pemuliaan. Yohanes secara konsisten menggambarkan kematian Yesus bukan sebagai kekalahan, tetapi sebagai peninggian yang merupakan jalan menuju
kepada kemuliaan. Kalau begitu, maka sebenarnya dalam Injil Yohanes ada banyak teologi salib di sana. Dan hari ini saya mau mengungkapkan beberapa kepada kita untuk menunjukkan fakta-fakta Yohanes menilai salib itu sebagai rencana siapa? Rencana ibliskah ataukah rencana Allah? Nah, mari kita melihat beberapa fakta. Pertama adalah bahwa Yohanes mencatat bahwa kematian Yesus itu sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Bapa. Saudara-saudara, adalah sesuatu yang menarik bahwa ketika berbicara soal kematian dan penyaliban yang akan dialami oleh Yesus, Rasul Yohanes mengutip banyak kata-kata Yesus yang berbicara tentang saat atau tentang waktu. Bahasa Yunaninya hora. Misalnya terhadap rencana untuk membunuh Yesus, usaha untuk membunuhnya sebelum peristiwa salib, Yesus selalu mengatakan bahwa saatnya itu belum tiba. Yohanes 7:30. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia sebab saatnya belum tiba. Pasal 8 ayat 20. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu dia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Nah, Yohanes mencatat kata-kata Yesus ini dengan frase saatnya, hora auto dalam bahasa aslinya, yang nampaknya saatnya di situ huruf besar menunjuk pada Yesus. Maksudnya saatnya Yesus, waktunya Yesus. Tapi konteks ayat ini menunjukkan ada usaha orang membunuh dia, lalu dikatakan bahwa belum saatnya. Maksudnya saat apa? Belum saatnya mati itu tiba. Dan saat mati itu miliknya Yesus. Karena itu saudara, kalau memang belum saatnya mati, selama saat itu belum tiba, tidak bisa Yesus ditangkap, tidak bisa Yesus dibunuh. Dan itu ditujukan lewat fakta bahwa Yesus menghindari ketika ada upaya pembunuhan. Pasal 10:39. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tapi dia luput dari tangan mereka. Lalu pasal 11, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Dia berangkat dari situ ke daerah dekat pada gurun dan seterusnya. Mereka mau tangkap dia, tapi dia pergi. Kenapa? Takut? Tidak. Saatnya belum tiba. Maka di sini kita bisa lihat ada yang namanya teologi saat di dalam Injil Yohanes. Nah, itu sepanjang Yohanes pasal 1 sampai pasal 11. Saatnya belum tiba. Memasuki pasal 12, arahnya berubah. Bahwa memasuki pasal 12, saat yang tadi belum tiba, itu sekarang sudah tiba. Ya. Nah, karena itu Yesus gunakan frase ini, saatnya telah tiba atau sudah tiba. Lihat pasal 12:23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Telah tiba saatnya. Telah tiba saat untuk apa? Tadi mereka mau bunuh dia. Dia bilang belum tiba saatnya. Sekarang telah tiba saatnya. Artinya apa? Telah tiba saatnya untuk membunuh dia. Telah tiba saatnya untuk dia ditangkap, untuk disalibkan dan dibunuh. Ya. Nah, maka saudara-saudara kita bisa lihat bahwa di sini telah tiba saatnya, saat untuk menderita dan mati, dan itu langsung ditujukan lewat konteksnya dua ayat tadi kan Yohanes 12 ayat 23. Dua ayat setelah itu 24 dan 25, lihat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, berarti ini omong mati nih. Saatnya tiba, tapi dia omong mati. Dia tetap satu biji saja. Tapi jika dia mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya.
Berarti di sini ayat 24 bicara mati, ayat 25 bicara kehilangan nyawa, ayat 23 bilang telah tiba saatnya, berarti telah tiba saatnya untuk mati, telah tiba saatnya untuk kehilangan nyawa. Karena telah tiba saatnya untuk kehilangan nyawa, untuk mati, itulah makanya Yesus itu merasa terharu dan takut terhadap saat itu. Karena dia sadar saat itu sudah datang, segera datang. Ayat 27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Untuk itulah, untuk selamatkan aku dari saat ini. Tidak, untuk itulah aku datang. Untuk apa? Untuk saat itu. Nah, kalau begitu kita bisa lihat saat Yesus mulai bicara soal saat kematian, saat nyawanya dihilangkan. Lalu pasal 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Tiba untuk apa? Saat untuk apa? Untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Beralih dari dunia kepada Bapa itu apa? Ngerti kan? Dia datang dari Bapa, lalu sekarang beralih dari dunia kepada Bapa. Dia datang dari Bapa masuk ke dunia. Sekarang tibalah saatnya beralih dari dunia ini kepada Bapa. Itu berarti bicara soal kematian. Tapi bukan hanya kematian, seluruh proses yang melibatkan kematian, mulai dari penderitaan, kematian, fungsi kematian yang sifatnya menebus dan membayar hutang dosa, itu saatnya sudah tiba. Maka beralih dari dunia artinya kembali kepada Bapa di surga melalui jalan salib dan kebangkitan. Makanya Yohanes 16 ayat 28, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Itu pasal 13. Ini karena kajian biblika ya, jadi saya jelaskan semua dari Yohanes supaya saudara ikuti pelan-pelan. Sekarang lihat pasal 17. Di pasal 17 dibilang begini, demikianlah kata Yesus, lalu dia menengadah ke langit berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, dan seterusnya. Saudara-saudara, memang dalam ayat ini dikatakan telah tiba saatnya. Saat untuk apa? Seluruh konteks Injil Yohanes kalau bicara saat, ya, maka ketika saat mendahului, itu jelas yang dimaksudkan adalah saat kematian, saat naik ke salib. Nah, kalau begitu sebenarnya di sini kita lihat ada suatu teologi saat di dalam Injil Yohanes. Nah, kalau begitu saudara, penderitaan Yesus, kematian Yesus itu ada saatnya. Pertanyaannya, siapa yang menentukan saat itu? Iblis kah? Sebelum saat mau dibunuh, Yesus pergi, tidak mau. Tiba saatnya dibunuh, dia katakan, Bapa, tiba saatnya. Kalau begitu siapa yang menentukan saat itu? Dia bilang, Bapa, tiba saat ini. Tapi kalau boleh dihindar, tapi jangan. Untuk itulah aku datang. Untuk itulah, untuk saat itulah aku datang. Kalau begitu saat itu ditentukan oleh siapa? Saat itu ditetapkan oleh siapa? Tidak bisa oleh iblis. Tidak bisa oleh Yudas Iskariot. Tidak bisa oleh ahli Taurat. Tidak bisa oleh Pontius Pilatus dan Herodes. Tidak bisa. Saat itu harus ditentukan oleh Allah. Karena ada saatnya hari ini, jam ini, mati di sini. Dan sebelum saat itu tidak boleh mati. Sudah saatnya, tidak bisa dihindari. Raymond Brown bilang begini, tema hora atau saat dalam Injil Yohanes adalah salah satu motif teologis yang paling signifikan. Ini bukan sekedar penanda waktu kronologis, melainkan indikasi dari kedaulatan ilahi atas seluruh peristiwa penebusan. Ketika Yohanes mencatat bahwa saatnya belum tiba, dia sedang menegaskan bahwa ada sebuah rencana ilahi yang telah ditetapkan dan tidak seorang pun dapat mengubah atau mempercepat jadwal itu.
Berarti ada rencana ilahi di balik penetapan saat itu. Itulah sebabnya ketika orang mau bunuh dia sebelum saatnya, tidak bisa, tidak berhasil. Bukan karena Yesus takut mati, tetapi karena memang belum saatnya. Ya, sudah saatnya dia justru pergi menyongsong itu. Leon Morris bilang, konsep saat yang ditentukan dalam Injil Yohanes menekankan kedaulatan Allah yang absolut atas peristiwa-peristiwa dalam pelayanan Yesus, khususnya kematiannya. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan di luar kendali ilahi. Bahkan musuh-musuh Yesus meskipun berkali-kali berusaha menangkap membunuhnya, tidak dapat berhasil sampai saatnya tiba. Ini membuktikan bahwa penyaliban bukan hasil konspirasi manusia semata, melainkan bagian integral dari rencana keselamatan Allah. Ada sebuah kairos, ada sebuah saat yang ditetapkan Bapa, dan saat itu tidak bisa dipercepat atau tidak bisa diperlambat atau tidak bisa digagalkan. Ketika saat itu tiba, Yesus sendiri menyatakannya dan melangkah dengan sadar ke atas salib. Ini bukan kebetulan, bukan tragedi sejarah, bukan kecelakaan sejarah. Ini rencana ilahi yang dirancang tepat waktunya. Nah, kalau saatnya ditentukan, penyalibannya ditentukan tidak? Kalau penyaliban tidak ditentukan, terus saatnya ditentukan itu apa? Maka Rasul Yohanes secara tegas melalui teologi saat menjelaskan kematian Kristus, penyaliban Kristus itu rencana ilahi. Maka Rasul Yohanes kalau hidup hari ini, pasti dia juga akan kritik terhadap Edis. Ya, itu pertama. Sekarang yang kedua, Yesus menyerahkan dirinya secara sukarela. Di dalam Injil Yohanes kita juga melihat kematian yang dialami Yesus itu bukan kecelakaan, tapi Yesus sendiri sadar sebelumnya, dan dia tidak berusaha untuk menghindari atau mengantisipasi. Dia jelaskan dalam pasal 10, 17-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, termasuk iblis, Yudas, Pilatus, Herodes, Yahudi, imam besar. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Nah, saudara-saudara, perhatikan kalimat ini ya. Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Ini adalah penolakan total terhadap gagasan bahwa Yesus itu menjadi korban tak terduga. Dari iblis kah, Yudas kah, Pilatus kah, Herodes? Tidak. Dia bukanlah korban dari tragedi sejarah. Ini bukan cerita tentang seorang nabi baik yang tidak mau dibunuh, tetapi pada akhirnya terbunuh oleh orang-orang jahat dan menjadi korban dari rencana iblis. Bukan. Ini adalah kisah tentang sang anak Allah yang berinisiatif menyerahkan nyawanya, yang mana sudah merupakan tujuan dia datang ke dalam dunia. Kalau kita bandingkan dengan Injil Matius pasal 20 ayat 28, anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia memang datang tujuannya untuk mati kok. Bagaimana kalau dia datang sebelum datang dia tujuannya untuk mati? Lalu itu rencana siapa? Apakah iblis yang merencanakan Yesus datang dengan tujuan dimatikan? Tidak bisa. Itu pasti rencana Allah. Makanya Yesus datang dengan misi seperti itu. Rudolf Seckenberg, Yohanes 10, 17-18 adalah salah satu pernyataan kristologis paling penting dalam Injil Yohanes. Di sini Yesus menegaskan kebebasan dan kedaulatan penuh dalam tindakan penyerahan diri. Tidak ada pihak eksternal, baik iblis, Yudas maupun penguasa Romawi, yang dapat mengambil nyawanya tanpa persetujuannya. Kematiannya adalah tindakan volunteer yang berakar dalam kasih kepada Allah Bapa dan ketaatan kepada misi ilahinya. Maka setan pun, iblis pun itu tidak bisa berkuasa membunuh Yesus kalau Yesus nggak mau dibunuh.
Saudara-saudara, iblis banyak menyerang Yesus, dia pakai kaki tangannya. Ya, orang-orang jahat termasuk Yudas, Pilatus, Herodes dan lain-lain. Tapi saudara, waktu Yesus bicara tentang kematian, dia bilang apa? Yohanes 14 ayat 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, iblis, dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kalau iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, apakah kematian Yesus itu adalah korban iblis? Korban rencana iblis? Bagaimana dengan Pilatus? Mungkinkah Pilatus penguasa Roma itu yang merencanakan menetapkan kematian Yesus? Pilatus kira ya. Yohanes 19, 10-11. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Siapa? Dari Bapakku. Jadi kalau Bapakku kasih kuasa, baru kamu bisa bunuh aku. Kalau Bapak tidak kasih kuasa, kamu tidak bisa bunuh aku. Dan kalau aku tidak mau dibunuh, kamu tidak bisa bunuh aku. Seorang teolog perjanjian baru, Herman Ridderbos, mengomentari ayat ini. Pernyataan Yesus kepada Pilatus dalam Yohanes 19 ayat 11 mengungkapkan paradoks yang luar biasa. Meskipun Pilatus tampaknya memiliki kekuasaan politik untuk menyalibkan Yesus, kenyataannya kekuasaan sendiri hanya ada karena diberikan dari atas oleh Allah. Dengan demikian, bahkan dalam momen yang tampak paling gelap ketika Yesus dikhianati dan diadili, kedaulatan Allah tetap supreme. Salib bukanlah kemenangan iblis atau manusia, melainkan penggenapan kehendak Allah melalui tindakan-tindakan manusia yang jahat. Perhatikan kalimat ini. Salib itu itu adalah penggenapan kehendak Allah melalui tindakan manusia yang jahat. Nah, kalau kamu hanya lihat manusianya yang jahat tapi menyangkali itu adalah penggenapan kehendak Allah, itu penafsiran yang pincang dan tidak alkitabiah. Dengan demikian saudara, penderitaan Kristus, kematian Yesus bukan di tangan iblis, bukan di tangan orang jahat, tapi di tangan Yesus sendiri. Iblis, Pilatus, imam-imam, Yudas, itu hanya instrumen yang dipakai melaksanakan rencana Allah, walaupun mereka sendiri motivasinya jahat. Nah, berarti saudara perhatikan ini, Yesus mati itu kehendak dia sendiri. Tapi saudara-saudara, Yesus menarik sekali. Di ujung awal dan di ujung akhir, dia harus taruh, dipepet kalimatnya dengan Allah Bapa. Lihat kembali Yohanes 10, 17-18. Bapa mengasihi aku. Dia ngomong Bapa dulu. Habis itu baru dia ngomong, aku memberikan nyawaku, menerima kembali, tidak seorang pun mengambil daripadaku. Aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan, berkuasa mengambil kembali. Tutup dengan Bapa. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi apakah ini struktur yang kebetulan? Tidak. Itu disengaja, baik oleh Yesus maupun Yohanes yang menyusun Injil Yohanes. Maka strukturnya begini. Saudara lihat di bagian awal ayat 17, Bapa mengasihi aku. Di bagian tengah 17-18, penjelasan bahwa Yesus berikan nyawanya dengan kehendak sendiri. Lalu bagian akhir ayat 18, inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Maka kematian Yesus dari diri sendiri di sini. Tapi ada Bapa di atas, ada Bapa di bawah. Itu maksudnya apa? Tujuannya apa? Pertama-tama untuk menegaskan bahwa Yesus dan Bapa itu satu. Maksudnya adalah Yesus sedang menekankan bahwa biarpun dia berbicara tentang kuasa dan kehendak, aku berkuasa menurut kehendakku sendiri, tapi itu tidak terpisah dari Bapa. Ya, dengan membuka dan menutup perkataan ini dengan referensi kepada Allah Bapa, maka Yesus seolah-olah berkata, kuasaku itu berasal dari Bapa karena kasih Bapa. Tindakanku itu bermuara kepada Bapa sebagai tugas dari Bapa, dan kehendakku dengan kehendak Bapa itu tidak bertentangan. Maka yang dia maksudkan adalah untuk menghindari. Mungkin ketika Yesus berkata, aku berkuasa memberikannya menurut kehendakku. Iya, Yesusnya berkuasa, tapi Bapaknya tidak. Yesus memang mau mati, tapi Bapa tidak. Nah, untuk mengatakan itu, mengantisipasi itu, maka dia tutup. Ingat, mengapa aku mau memberikan nyawaku? Karena ada Bapa yang mengasihi.
Lalu mengapa aku rela melakukan itu? Ingat, karena itulah tugas yang diperoleh dari Bapa. Jadi saya melakukan ini biarpun dari diri sendiri, tapi itu saya sedang taat kepada tugas dari Bapa. Nah, kalau Yesus mengatakan kematian yang akan dia alami, dia sendiri merelakan dirinya, dan itu tugas dari Bapa. Sekarang saudara pikir, itu rencana siapa kalau Yesus mati? Iblis kah? Kalau hanya menjelaskan keinginan iblis bunuh Yesus, ya. Tapi menyangkali bahwa itu adalah rencana Bapa, ini sesuatu yang melawan apa yang dikatakan atau dimaksudkan oleh Yohanes. Dengan demikian Yohanes mau mengatakan bahwa, dan juga Yesus, penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib itu bagian dari rencana Allah Bapa, ditetapkan secara dari semula karena kasihnya, karena perintahnya, karena tugasnya. Yesus datang dan Yesus pun memberikan nyawanya menurut kehendak sendiri. Dia tidak dipaksa oleh Bapa, tapi dia rela dan taat. Maka di sini kita bisa lihat bukti kedua dalam Injil Yohanes bahwa memang kematian Yesus itu rencana dari Allah Bapa. Sekarang yang ketiga, penyaliban dan kematian Yesus itu penggenapan nubuat dan rencana keselamatan Allah. Itu yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Dan kita bisa melihat beberapa bagian ayat Alkitab yang menyolok bicara tentang ini. Pertama, Yohanes 1 ayat 29. Ini Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis waktu lihat Yesus, ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes lihat Yesus, dia bilang, "Lihatlah anak domba yang menghapus isi dunia." Saudara, menarik sekali bahwa Yesus dikaitkan dengan anak domba, lalu anak dombanya dikaitkan dengan penghapusan dosa. Mengapa Yohanes Pembaptis sampai bisa omong begitu? Karena di pikiran Yohanes pasti ada pikiran tentang perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama memang anak domba itu dipakai, khususnya darah anak domba itu dipakai untuk menghapus dosa. Pertama di Keluaran pasal 12, ketika orang Israel mau keluar dari Mesir itu ya, malaikat datang bunuh semua orang, semua anak sulung, tetapi untuk Israel taruh darah anak domba di ambang pintu. Kalau dilihat ada darah anak domba, ya maka lolos, tidak jadi mati. Kalau begitu, darah anak domba itu menyelamatkan mereka dari hukuman maut. Dan dengan demikian, anak domba itu menjadi simbol pembebasan dari maut. Kedua, saudara, di dalam Keluaran 29 itu dikatakan bahwa setiap hari ada korban anak domba oleh imam. Seekor anak domba dikorbankan untuk menjadi korban penghapus dosa bagi seluruh bangsa Israel. Keluaran 29 38 sampai 42. Artinya darah anak domba itu memang menjadi lambang penebusan yang terus-menerus bagi umat yang berdosa. Pasti yang ada di pikiran Yohanes itu. Maka dia bilang, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Selain itu, di dalam kitab Yesaya memang ada nubuat tentang anak domba yang menderita, yang mati. Yesaya 53. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ada nubuatnya. Maka ketika Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia," tersirat di dalamnya bahwa ada rencana sebelumnya supaya Yesus yang dia sebut sebagai anak domba itu akan mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa dunia, menggantikan orang berdosa. Kalau memang ada rencana sebelumnya, kalau tidak ada rencana sebelumnya, kenapa Yohanes yang penuh Roh Kudus bisa ngomong begitu? Apakah Yohanes ngarang-ngarang? Tidak. Pasti ada rencana. Kalau memang itu rencana siapa? Tidak bisa tidak. Itu pasti rencana Allah. Craig Kinner.
Julukan anak domba Allah yang diucapkan Yohanes Pembaptis di awal Injil Yohanes berfungsi sebagai penanda programatik untuk seluruh narasi. Ini menghubungkan misi Yesus dengan sistem pengorbanan perjanjian lama, khususnya domba Paskah dan hamba yang menderita di Yesaya 53. Sejak awal pelayanannya, identitas Yesus sudah ditetapkan. Dia adalah anak domba yang ditakdirkan untuk disembelih demi penghapusan dosa dunia. Ini bukan sekedar metafora, melainkan deklarasi teologis tentang rencana penebusan yang telah Allah tetapkan. Maka Yohanes Pembaptis kalau ditanya, pasti dia juga tidak setuju bahwa rencana bahwa Yesus mati itu bukan rencana Allah Bapa. Ya. Sekarang lihat yang kedua. Yohanes 3:16, ayat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ayat ini berkata Allah mengasihi dunia, lalu dia utus Yesus untuk menyelamatkan dunia. Itu ditegaskan satu ayat setelah itu, ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Kalau begitu sekarang pikirkan ini. Allah memang punya rencana menyelamatkan dunia. Itu rencana Allah. Rencana penyelamatan ini dilakukan melalui memberikan Yesus. Tapi bagaimana keselamatan itu dikerjakan? Mundur 2 ayat. Ayat 14-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu direncanakan oleh Allah melalui Yesus. Tapi caranya bagaimana? Caranya seperti Musa kasih ular di padang gurun, anak manusia harus ditinggikan. Nah pertanyaannya, ditinggikan itu maksudnya apa Pak? Kalau ditinggikan itu, ya, hypsotenai dalam bahasa aslinya itu digunakan beberapa kali di dalam Injil Yohanes. Nah sekarang mari kita lihat apa maksudnya ditinggikan. Yohanes 8:28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu akulah dia, dan seterusnya. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Apa artinya meninggikan anak manusia? Ini ayat 28. Konteksnya itu kalau mundur sedikit, terlihat ada upaya pembunuhan pada Yesus. Penangkapan dan pembunuhan. Lihat ayat 20. Kata Yesus waktu dia mengajar dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Jadi rupanya ini ada upaya menangkap di ayat 20. Lalu beberapa ayat setelah itu 37 dan 40. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tapi kamu berusaha membunuh aku. Tapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Tapi kalau kamu sudah meninggikan anak manusia, artinya apa? Meninggikan anak manusia artinya kalau kamu sudah membunuh aku, maka meninggikan itu artinya membunuh, menyalibkan. Itu lebih kuat lagi dalam pasal 12. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi. Ini dia bicara peninggian. Maksudnya apa? Ayat 33. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Berarti meninggikan itu bicara soal cara mati. Makanya dia disalibkan kan? Diangkat dari bumi. Nah kalau dia itu ditinggikan, itu artinya adalah disalibkan. Nah itu berarti cara Allah menyelamatkan manusia itu lewat cara apa? Kembali ke 14:15. Anak manusia harus ditinggikan. Maka kita boleh bunyikan ayat itu. Anak manusia harus disalibkan, supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Anak manusia harus. Pertanyaannya, siapa yang mengharuskan? Iblis.
Lihat penjelasannya. Allah Bapa mau menyelamatkan dunia ini. Caranya dia memberikan anaknya yang tunggal. Bagaimana caranya anak tunggal ini menyelamatkan dunia? Dia harus ditinggikan. Ditinggikan itu artinya apa? Ditinggikan itu artinya disalibkan. Berarti rencana penyaliban itu rencana semula dari Allah Bapa untuk menyelamatkan. Dia mengutus anak dunia memang untuk itu. Sebelum anak itu datang, mati, dia kasih bayangan lebih dulu. Bayangannya di ayat 14. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Itu bilangan 21. Orang Yahudi ngomel terlalu banyak karena masalah makanan. Tuhan kirim ular gigit mereka semua. Mati banyak orang. Tapi mereka, Tuhan bilang Musa, bikin patung ular. Siapa yang kena pagut ular, begitu dia lihat itu patung ular, maka Musa bikin patung ular, kasih naik tinggi. Orang-orang yang kena pagut di sana begitu lihat kepada patung ini, sembuh. Begitu juga anak manusia harus ditinggikan, disalibkan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Kitab bilangan itu ditulis kapan, Mas? 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Kalau begitu 1500 tahun sebelum Yesus lahir, Tuhan Allah sudah berikan bayangannya. Musa meninggikan ular di padang gurun. Itu tipenya, bayangannya. Dan digenapi pada waktu Yesus naik di atas kayu salib. Ditinggikan. Beret bilang begini, rujukan Yesus kepada ular yang ditinggikan di padang gurun bukan sekadar ilustrasi, melainkan pola tipologis yang menunjukkan kontinuitas rencana keselamatan Allah dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Seperti bangsa Israel diselamatkan dari kematian fisik dengan memandang kepada ular tembaga yang ditinggikan, demikian pula seluruh umat manusia diselamatkan dari kematian rohani dengan memandang dalam iman kepada Kristus yang ditinggikan di salib. Ini membuktikan bahwa salib bukan insiden yang tidak terduga, melainkan penggenapan dari rencana penebusan yang telah ditetapkan Allah sejak zaman purba. Rencana siapa? Allah. Hanya orang yang tidak belajar Alkitab saja bisa bilang ini bukan rencana Allah. Ya. Berikut. Yohanes 18 ayat 11. Ketika Petrus potong telinganya hamba imam besar, Yesus bilang sama Petrus, Yohanes 18:11, sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Bukankah aku harus minum cawan? Berarti minum cawan ini harus. Siapa yang mengharuskan? Bapa. Ya. Cawan itu apa? Ini bahasa simbolis dalam perjanjian lama. Bahasa simbolis dalam perjanjian lama itu menggambarkan bahwa itu dosa dan murka Allah pada dosa. Itu sama seperti begini, ya. Kak Joji berdosa, Tuhan kasih dia cawan. Ini cawan yang mematikan dia karena dia berdosa. Berdosa lagi, Tuhan tambah lagi. Berdosa lagi, tambah lagi. Sudah tiba saatnya Tuhan kasih, Pak Joji minum ini. Dan mati dia. Maka cawan itu artinya kamu dapat murkanya Tuhan. Di dalam cawan itu murka Tuhan itu ada banyak di situ. Jadi kalau kamu minum berarti kamu terima hukuman Tuhan. Itu makna simbolis. Mazmur 75 ayat 9. Sebab sebuah piala di tangan Tuhan. Piala ini cawan. Ya, sebuah piala di tangan Tuhan berisi anggur berbuih penuh campuran bumbu. Dia menuang di situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Diminum semua orang fasik artinya apa? Ini hukuman dari Tuhan. Seolah-olah hukuman itu Tuhan taruh di dalam piala atau dalam cawan. Yesaya 51:17. Terjagalah, terjagalah, bangunlah hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan isi piala kehangatan murkanya. Murka. Yeremia 25. Ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa. Maka anggur itu, cawan itu adalah simbol dari murka Allah. Nah, lalu kalau memang murka Allah, maka
Pak Semi berdosa, ada cawannya sendiri, ya toh? Ini ada cawannya sendiri, ini ada cawannya sendiri. Karena kita semua akan dimurkai. Semua tuh Pak Lumi cawannya sendiri, kalau di cawannya sendiri, semua siapa cawannya sendiri. Nah, karena Yesus mau menanggung isi dosa dunia, maka cawannya Pak Semi, tambah cawannya Kak Ludi, tambah cawannya Pak Lumi, tambah cawannya Verde, cawannya Pak Joji. Kira-kira dia minum berapa banyak cawan? Murka Allah kasih satu orang saja mengerikan, apalagi dia harus meminum ini murka untuk semua manusia. Wajar dia takut. Yesus saja takut murka Allah. Makanya kalau ada manusia yang bilang, saya tidak takut, kalau memang saya harus masuk neraka, saya akan masuk neraka dengan lapang dada. Nanti dadamu bolong baru kau teriak-teriak, ya. Murka Allah. Nah, karena itu maka murka itu di dalam cawan. Dan tadi ayat yang kita baca tadi Yesus bilang, aku harus minum cawan. Siapa yang mengharuskan? Yang diberikan Bapakku. Berarti cawan itu kan yang mengharuskan Yesus minum itu kan Bapa. Nah, cawan murka itu, murka Allah itu apa? Hukuman kan? Hukuman apa? Hukuman mati. Karena upah dosa itu maut. Kalau Yesus harus minum cawan, itu artinya Yesus harus mengalami kematian. Mengalami kematian itu rencana Allah. Diharuskan oleh Allah. John Calvin bilang, kitab suci membandingkan penderitaan dengan obat-obatan. Sebab sebagaimana kepala keluarga membagikan makanan dan minuman kepada anak-anak dan pelayan-pelayannya, demikian pula Allah memiliki otoritas atas kita, sehingga dia berhak memperlakukan setiap orang sebagaimana yang ia anggap baik. Dan apakah dia menggembirakan kita dengan kemakmuran dan merendahkan kita dengan kesusahan? Ia dikatakan memberikan minuman yang manis atau yang pahit. Cawan yang ditentukan bagi Kristus adalah untuk menderita kematian di kayu salib demi pendamaian dunia. Oleh karena itu dia mengatakan bahwa dia harus meminum cawan yang Bapaknya ukur dan berikan kepadanya. Cawan dari mana? Ayat 11 tadi, yang diberikan Bapa. Cawan yang diberikan Bapa itu berarti penderitaan dan kematian Yesus diberikan oleh Bapa, direncanakan oleh Bapa. Itu adalah kehendak Bapa. Makanya kalau saya lari sedikit ke Injil Matius 26, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu. Tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Berarti aku minum cawan ini seperti yang engkau kehendaki. Cawan itu melibatkan hukuman mati, maka aku mati itu seperti yang engkau kehendaki. Jadi aku mati itu kehendak siapa? Iblis kah? Wesley Murray, dengan dalam konteks Injil Yohanes, cawan harus diminum Yesus mencakup lebih dari sekadar kematian fisik. Ini mencakup seluruh pengalaman salib, penolakan, penghinaan, penderitaan fisik yang ekstrim, dan yang paling mengerikan, pengalaman ditinggalkan oleh Bapa ketika dia menanggung dosa dunia. Yesus menerima semua ini bukan dengan keputusasaan, tapi dengan keyakinan penuh. Melalui ketaatannya, rencana keselamatan Allah akan tergenapi dan kemuliaan Allah akan dinyatakan. Sudah cukup? Belum. Yohanes ini teologi salib. Sekarang lihat pasal 19 ayat 30. Pada akhirnya di atas kayu salib. 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Tetelestai. Saudara, kalau tidak ada misi apa-apa yang dibawa, kenapa bisa bilang sudah selesai? Sudah selesai itu apa yang selesai? Apa? Sudah selesai itu artinya ada misi khusus yang Yesus emban di atas kayu salib dari Bapa. Maka begitu sudah selesai, lalu dia bilang, sudah selesai. Iya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Berarti sudah selesai itu berkaitan dengan misi penebusan yang Tuhan berikan, Tuhan Allah berikan, Allah Bapa berikan kepada Yesus.
Kalau itu bukan rencana Allah, lalu Yesus hanya mati karena kecelakaan sejarah, tragedi sejarah, hasil kejahatan iblis, Yudas, Pilatus, Herodes, dan lain-lain, maka kata-kata sudah selesai tidak relevan. Tidak pada tempatnya itu kalimat bisa muncul di situ kalau itu tragedi sejarah. Itu baru relevan kalau memang ada sebuah misi yang dia bawa. Dan setelah semua itu dilaksanakan, tetelestai, sudah selesai. Tamshen bilang begini, kata tetelestai, sudah selesai, dalam Yohanes 11:30, bukan sekedar pernyataan tentang berakhirnya kehidupan fisik Yesus, melainkan proklamasi teologis yang kuat tentang penyelesaian sempurna dari misi penebusannya. Kata ini menggemakan tema menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan pada Yesus. Jika salib adalah kecelakaan atau kegagalan, kata-kata ini tidak akan masuk akal. Tapi karena salib adalah klimaks dari rencana keselamatan Allah yang kekal, maka tetelestai menjadi deklarasi kemenangan, tanda bahwa segala yang harus digenapi telah digenapi, dan keselamatan manusia disempurnakan di dalam Dia. Pekerjaan penebusan selesai. Makanya orang percaya itu bisa pasti selamat. Karena kalau di atas kayu salib Yesus bilang hampir selesai. Mampuslah kita semua. Ya kan? Karena kita harus menanggung sebagian kecil dari yang belum selesai itu. Tapi karena dia bilang sudah selesai, hutang semua dosa sudah selesai, misi penebusan sudah selesai, itu jadi jaminan keselamatan bagi kita. Terakhir, Yohanes 19:36-37. Pada waktu Yesus sudah mati, Yesus matikan hari Jumat, besok hari Sabtu, hari Sabat. Karena hari Sabat, menurut aturan Yahudi tidak boleh ada mayat tergantung. Maka semua yang di atas yang disalibkan itu harus segera diturunkan. Masalahnya kalau orang disalib itu tidak segera mati. Biasanya butuh 3-4 hari, ada yang sampai 1 minggu baru mati. Jadi saudara bayangkan kalau mereka tergantung mulai dari hari Senin, Selasa tergantung di situ, itu menderita luar biasa. Kenapa? Karena orang yang di atas kayu salib itu, bayangkan tiba-tiba mereka di kayu salib lagi begini, datanglah burung pemakan bangkai. Burung itu senang itu, ada orang disalib itu darah, mereka datang bawa darah, datanglah banyak-banyak burung-burung, lalu ada yang boleh patok matanya, ya ini cungkil-cungkil matanya, itu mengerikan kalau disalib. Ya, masalahnya Yesus mati hari Jumat. Besok hari Sabat tidak boleh ada mayat yang tergantung. Maka mayat-mayat harus diturunkan. Dan pada waktu itu kalau prajurit menyalibkan orang dan orangnya tidak mati, si prajurit yang naik ganti. Maka si prajurit itu wajib memastikan bahwa yang disalibkan itu benar-benar mati. Maka dia datang cek. Ini 2 penjahat di sebelah Yesus, oh belum mati. Kalau belum mati mari bawa palu. Langsung tak. Kenapa kasih patah di tulang kaki? Karena tulang kaki berfungsi menarik napas di atas salib. Ini 2 nih. Maka begitu 2 ini dipatahkan, patahlah tulang. Tersalib tidak bisa bernapas lagi, segera mati. Maka 2 penjahat itu belum mati, hantam ini. Tapi Yesus, gejala-gejala hidup tidak ada lagi. Kalau Yesus belum mati, harus dipatahkan kakinya. Tapi Yesus tidak ada gejala hidup. Mau tinggalkan? Sabar. Pastikan dulu bahwa dia memang betul mati. Cara pastikan bagaimana? Tusuk di sini, lambungnya. Keluar air dan darah. Begitu keluar air dan darah, itu ada penjelasan medisnya. Keluar air dan darah, itu memastikan si terhukum benar-benar sudah mati. Tidak ada kemungkinan lain. Nah, gara-gara Yesus sudah mati, ditusuk tombak, maka tulang kakinya tidak jadi dipatahkan. Lalu Yohanes bilang begini, ayat 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Dan ada pula nats yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Maksudnya tusuk, karena melihat dia. Yohanes mengatakan itu tidak kebetulan. Itu terjadi karena penggenapan nubuatan. Tidak ada tulang yang dipatahkan. Maksudnya itu dari mana? Begini. Orang perjanjian lama, orang Israel kan ada perayaan Paskah.
Setiap merayakan Paskah, mereka harus sembelih domba sebagai korban, anak domba. Habis itu, setelah dikorbankan, daging domba itu dimakan. Tapi ada peraturan makan. Makan itu tidak boleh sembarang makan, sama kayak kita makan ayam itu. Kalau kita makan ayam, apalagi ayam potong ya, itu tulangnya kita kunyah-kunyah ya. Kita sedot-sedot itu sum-sum tulang belakangnya, tulang kakinya, kita sedot semua. Tapi untuk domba, Tuhan kasih peraturan, jangan coba-coba makan, hati-hati supaya tidak boleh tulang patah. Itu peraturan, ya. Di dalam Keluaran 12, Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Tidak boleh. Bilangan 9 ayat 12. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi. Satu tulang pun tidak boleh dipatahkan. Maka makan hati-hati. Sepanjang sejarah orang Israel bingung, kenapa tidak boleh makan tulangnya? Kenapa tidak boleh patahkan? Mereka makan hati-hati tapi tidak tahu kenapa. Hanya karena Tuhan bilang tidak boleh kasih patah, tidak boleh ada patah, maka makan hati-hati. Tapi saudara-saudara, ternyata itu mengarah ke ribuan tahun yang lalu, yang akan datang, menunjuk pada Yesus di atas kayu salib, dan tulangnya tidak ada yang dipatahkan. Kalau begitu saudara, apakah tulang Yesus tidak dipatahkan itu? Itu kebetulan? Tidak. Itu direncanakan dari awal. Karena ada rencana, makanya dikasih bayangannya. Bayangannya tulang domba tidak boleh kasih patah. Itu dikasih rencananya ke sana. Nah, kalau tulangnya di atas kayu salib tidak dipatahkan, itu rencana Allah. Yesus naik salib, rencana siapa? Kan aneh kalau larinya ke iblis. Lalu Yohanes ingat lagi ada nubuat yang lain. Mereka memandang kepada dia yang mereka tikam. Itu Yohanes mengarah kepada kitab Sakaria. Sakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Yohanes dengan teologi salib melihat penusukan lambung Yesus itu adalah penggenapan nubuatan Sakaria. Kalau begitu, melalui peristiwa tulang Yesus tidak dipatahkan dan lambungnya itu ditusuk, itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus ditikam. Yang ditikam itu adalah pribadi yang sejak dahulu kala, sejak purbakala sudah dinubuatkan melalui kematian yang akan dia alami dan pertobatan dari orang-orang yang akan percaya. Craig Kinner bilang, dengan menekankan bahwa tidak satu pun tulang Yesus dipatahkan dan bahwa dia telah ditikam, Yohanes menafsirkan kematian Yesus sebagai penggenapan dari dua nubuat penting yang berakar pada Paskah dan nubuat Sakaria. Kedua teks itu menunjukkan bahwa kematian Yesus bukan tragedi, melainkan realisasi dari rencana ilahi untuk penebusan umat manusia. Itulah teologi salib, Injil Yohanes. Kesimpulannya apa dari teologi salib Injil Yohanes? Kesimpulannya pertama, semua terjadi, kematian Yesus, penyaliban Yesus, semua terjadi pada waktu yang sudah ditentukan Bapa. Kedua, Yesus serahkan diri secara sukarela untuk mati, dan itu persetujuan dari Bapa, karena itu tugas Bapa. Yang ketiga, salib adalah penggenapan dari rencana keselamatan Allah sejak dari dulu. Maka dari situ kesimpulannya tidak lain, kematian dan penyaliban Yesus adalah rencana Allah Bapa. Saudara belajar baik-baik supaya jangan modal ikut orang yang hanya terkenal tapi tidak paham Alkitab. Ya, sekarang ini orang lebih suka orang terkenal daripada orang benar. Itu saya bicara dengan satu pendeta di Jakarta tuh. Ya, bagaimana Pak, ini gerejanya banyak sekali jemaat. Dia bilang, iya Pak, sekarang ini orang lebih suka orang terkenal daripada orang benar. Lalu saya bilang, kalau seandainya tidak ada orang benar dan terkenal, kan tinggal dua pilihan. Dia benar tapi tidak terkenal, dan dia terkenal tapi tidak benar. Ya, pilih mana? Nah itu dia Pak, susah. Jadi kalau kita mau pilih yang benar tapi tidak terkenal, nanti gereja sepi.
Jadi kita pilih yang terkenal, tapi tidak benarnya jangan nemen, tidak benar amat. Gitu ya. Jadi akhirnya saya pikir, iya juga ya. Kalau begitu bagaimana caranya membuat orang benar terkenal? Tapi juga tidak menolong. Memang itu selera masa. Dunia menjelang akhir zaman, banyak orang tutup telinga pada kebenaran dan buka pada dongeng. Ya, ingat, banyak orang mengajar firman Tuhan, tetapi mereka tidak mengerti pokok-pokok yang penting untuk pada ini. Karena itu, jemaat GKIan Revival, tolong belajar sungguh-sungguh. Kita hidup di era digital, di mana banyak yang menarik, tapi selalu back to the Bible. Kembali kepada Alkitab untuk menilai siapapun dia, rasul sekalipun, siapapun dia. Paulus bilang, kalau malaikat sekalipun datang kasih ajaran yang lain, terkutuklah dia. Kalau malaikat. Orang-orang di dalam Kisah 17 ayat 11 itu, Paulus sendiri berkhotbah, tapi tiap hari mereka buka kitab suci untuk cari tahu. Itu benar demikian. Meminjam istilah Pak Deking Gadas, banyak orang sekarang itu menjadi mental algoritma. Ya, menjadi cepat naik daun di media sosial, lalu dianggap kalau dia terkenal pasti benar. Tidak. Kita jadi orang Kristen yang dewasa, selalu seleksi dan uji segala sesuatu dari firman. Ini baru saya omong, ini baru teologi Injil Yohanes. Tadi saudara lihat itu ada banyak itu ya. Nah, nanti masing-masing penulis yang pakar di bidangnya itu akan menyumbangkan tulisan itu. Dan saya rekomendasikan buku itu saudara beli untuk mempunyai pemahaman yang dalam. Ya. Nah, kadang-kadang banyak orang marah, pendukung Edis marah seolah-olah saya iri hati, saya cemburu. Tidak. Nah, saya malam mau mendukung sebenarnya. Ya. Inisiatif pertama WA dia itu saya sebelum ada kasus ini. Kenapa? Karena ada orang dari Belanda sudah tahu Edis banyak kacaunya. Pak Esra, bisakah tolong bantu dia? Tapi saya nggak punya kontaknya. Ini Pak, nomor kontaknya. Saya yang pertama kali kontak dia. Tujuannya apa? Supaya bisa memberi dukungan. Karena saya belajar juga bagaimana cara menyerang sebelah. Tapi ingat, bahwa kita bisa menyerang sebelah dan membuktikan yang sebelah salah, itu tidak menjadi bukti bahwa kita benar. Karena kalau yang sebelah salah, maka dia bisa keluar dari sebelah, dia bisa punya banyak pilihan lain. Tapi kita harus menunjukkan bahwa yang sana salah, tapi yang sini benar. Kalau kita hanya kasih tunjuk yang sana salah, tidak kasih tunjuk kita benar, dia keluar dari mulut buaya masuk mulut singa. Di sana masuk neraka, ke sana masuk neraka juga. Maka harus ditunjukkan kebenarannya di dalam iman Kristen. Maka berapologia tidak boleh tanpa Injil, ya. Dan tujuan apologia memberi jawab kepada yang bertanya, tapi muara semua itu harus memberitakan Yesus. Seperti Apolos, dia berdebat dengan orang Yahudi di muka umum, tapi membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, saudara-saudara, kalau begitu kesimpulan kita, salib rencana Allah untuk penebusan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian sudah belajar. Ya. Dan kalian sudah belajar bagaimana semua pelajaran doktrin dasar. Tapi itu semua tidak berguna kalau kalian tidak punya Yesus sebagai juru selamat. Karena rencana Allah menyelamatkan kalian hanya melalui salib Kristus. Respon kita pertama, belajar percaya pada kedaulatan Allah dalam keadaan. Ingat, kalau ada sejarah yang paling gelap, itu adalah penyaliban Sang Juru Selamat. Tapi ternyata dalam sejarah yang paling gelap, providensi Allah, kedaulatan Allah tetap berlaku. Kalau seandainya hidupmu seperti salib gelap, jangan khawatir, karena Allah tidak lepas tangan pada saudara. Sama seperti dia tetap mengendalikan sejarah saat tergelap di dalam sejarah kematian Yesus. Saat kamu tersalib dengan berbagai macam penderitaan, ingatlah, kedaulatan Allah tetap berdiri kokoh. Kedua, responilah kasih Allah dengan taat seperti Kristus. Kristus menderita, cawan itu mengerikan, tapi dia bilang, jangan kehendakku, kehendakmulah. Maka walaupun hidup susah sengsara di dalam dunia ini, tetap ku ikut walau sendiri. Ya,
Ketiga, lihatlah salib sebagai tanda kemenangan, bukan kekalahan. Iblis bisa berusaha menuduh kita, tapi salib mengatakan engkau diampuni. Saat dunia berkata engkau gagal, salib berbisik engkau dikasihi. Saat hati kita sendiri berkata bahwa kita sendirian dan tidak layak, salib berkata dia sudah menanggung untuk kita dan selalu bersama dengan kita. Dan yang keempat, hiduplah sebagai umat yang ditebus dengan harga yang mahal. Jika Yesus sudah menyerahkan nyawa bagimu, mampukah kamu menyerahkan waktu saja untuk Dia? Mampukah kamu berikan tenaga saja untuk Dia? Mampukah kamu memberikan uang saja untuk Dia, untuk pekerjaan di bumi ini? Jika Yesus rela menanggung malu demi kita, mampukah kita bersaksi di dunia ini walaupun diolok dan dihina? Jika Yesus sudah pikul salib untuk kita, maukah kita pikul salib kita setiap hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Hari ini kamu dengar khotbah ini untuk semua di sini maupun semua yang online, tapi khusus untuk kalian 6 orang ini. Kristus sudah pikul salib untukmu. Maka hendaklah kamu berkata, aku pun mau pikul salib, ikut Yesus selamanya.